Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya masih akan membawakan kisah Surya Yuda, pendekar tombak matahari. Wow, makin seru aja ya, makin lama kisah Surya Yuda ini ya. Dan terima kasih kepada Rana Smita ya atas kisahnya yang luar biasa. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat di setiap harinya ya teman-teman ya. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo kita menuju ke Kerajaan Jalupangguru. Tombak Keramat dari Lembah Suji. Kisah Pendekar Tombak Matahari part 14. Sore harinya, di penginapan tempat Surya Yuda menginap, pemuda itu berkumpul bersama rekan-rekannya. Mereka duduk mengelilingi sebuah meja, wajah mereka terlihat serius. Chandrika dan Paman Mahasura tetap di sini. Aku akan pergi bersama Banyulingga dan Gendon selama beberapa hari. Apa yang ingin kau lakukan, Surya? Chandrika bertanya dengan penasaran. Aku harus pergi ke suatu tempat. Kalian berdua jangan khawatir. Apa kalian ingin melakukan penyerangan? Tanya Mahasura. Surya Yuda menggeleng. Tidak. Aku akan pergi bersama Banyulingga dan Gendon untuk mengambil sesuatu. Kalian jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Tatapan Mahasura beralih pada Banyulingga. Kemana kalian akan pergi? Jawab aku. Banyulingga menelan ludahnya. Dia tidak menyangka pria yang pagi ini masih terlihat lemah saat ini tampak mengerikan. Kami, Banyulingga tergagap, tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Surya Yuda yang melihat Banyulingga ketakutan tertawa. Dia lantas berkata pada Mahasura, Paman, jangan menakuti temanku. Aku pastikan aku tidak akan menyerang seseorang. Banyulingga mengatakan, jika seseorang memiliki senjata yang bagus, dan dengan kemampuanku sekarang, aku harus menggunakan senjata yang cukup kuat untuk menampung kekuatanku. Mahasura menghela nafas pelan. Surya, aku harap kau menepati ucapanmu. Kau memiliki banyak orang yang menunggumu di rumah. Mahasura bangkit dan meninggalkan ruangan itu, sementara Chandrika dia menatap Surya Yuda. Surya, izinkan aku ikut. Tidak, aku tidak bisa membiarkan kau dalam bahaya. Tatapan yang Chandrika berikan pada Surya Yuda begitu dalam. Jika itu masalah kesehatan, jangan risau. Gendon adalah tabib yang hebat. Dia tidak akan membiarkan diriku mati. Tatapan Surya Yuda beralih pada Gendon. Benar kan Gendon? Ya jelas dong. Selama bareng Gendon, Den Bagus akan baik-baik saja. Tidak akan mati. Paling-paling mentok ya sekarat doang. Gendon menjawab dengan percaya diri. Selama bukan Dewa Yama sendiri yang menjemput kawannya, tidak ada satupun hal yang bisa membunuh Surya Yuda selama ada dirinya. Surya Yuda tersenyum mendengar celoteh kawannya itu. Racun ular lanang yang terkenal ganas dan mematikan saja bisa Gendon sembuhkan. Padahal sebagian besar tabib tidak bisa melakukannya meski metode yang dijalankan tidak terlalu rumit. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkanmu pergi dengan pemuda yang tidak bisa bersikap serius seperti Gendon? Serga Chandrika. Tenang saja, aku bisa menjaminnya. Meskipun dia sering bersikap konyol, kalau sudah menyangkut keselamatanku, dia akan serius. Chandrika mengembuskan nafas panjang. Kedua tangannya menakup di depan dada. Wajahnya muram seketika.
Melihat gadis itu kecewa, Surya Yuda menjadi tak tahan untuk tidak menghiburnya. "Chandrika, aku meninggalkanmu di sini juga bukan bermaksud buruk. Paman Mahasura masih terluka. Tetaplah di sini untuk menjaganya. Bantu aku untuk menjaga pamanku. Dia tidak suka merepotkan orang lain, bahkan dia merasa sungkan padaku." Lagi-lagi Chandrika mengembuskan nafas pelan. Gadis itu terdiam selama beberapa saat sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Baiklah, aku akan menjaganya seperti menjaga ayahku sendiri." Senyuman Surya Yuda mengembang seketika. "Terima kasih. Aku sangat berterima kasih. Selain kepadamu, aku tidak tahu harus merepotkan siapa lagi. Urusan Paman Mahasura, aku akan menjaganya sebisaku." Banyulingga yang sedari tadi diam tiba-tiba menyahut, "Kita harus bergerak. Waktu kita tidak banyak." Surya Yuda mengangguk. Dia mengeluarkan 200 keping perak dari dalam cincin semestanya dan memberikan uang itu kepada Chandrika. Dia juga meninggalkan beberapa obat dan tanaman herbal untuk berjaga-jaga. "Apa ini tidak terlalu banyak? Bahkan penginapan terbaik saja tidak sampai 2 perak untuk 1 malam. Aku ambil sebagian saja." "Tidak, pegang semua." Gendon tersenyum lebar saat melihat Chandrika yang sungkan. "Dede Chandrika, gak usah khawatir. Jangankan 200 perak, ribuan perak juga gak berasa sama Den Bagus mah. Duit dia banyak, buat nebus semua budak di sini juga bisa." "Meskipun kalian kaya, tapi bukan berarti kalian bisa mengamburkan uang seperti ini. Setiap perak sangat berarti bagi rakyat jelata sepertiku." "Chandrika, bagiku, kau dan Paman Mahasura adalah harta yang tak ternilai. 200 perak itu bukan apa-apa dibandingkan kalian berdua. Aku hanya tidak ingin kalian menghadapi kesulitan ketika aku pergi. Jadi jangan pernah merasa sungkan tentang uang. Mengerti?" Wajah Chandrika memerah, hatinya menghangat. "Baiklah, aku akan menyimpannya." Gendon pun bangkit dan mengusap-usap perutnya. "Ayo, waktunya kita pergi. Nanti kalau lama-lama di sini, bisa-bisa Dede Chandrika berubah pikiran lagi. Gak aswat. Ayo." Setelah semuanya sepakat, Surya Yuda meninggalkan penginapan bersama Banyulingga dan Gendon. Mereka akan pergi menemui guru Banyulingga. Ketika mereka bertiga tiba di kedai arak, Banyulingga mengatakan jika gurunya memiliki sebuah tombak yang sangat bagus tetapi tidak bisa digunakan karena akan menghabiskan seluruh tenaga dalam penggunanya sebelum berhasil digunakan sekalipun. Surya Yuda menjadi tertarik. Dia memiliki sumber energi yang bisa menghancurkan senjata biasa. Jika dia mendapat senjata ini, maka akan mempermudah penyerangan markas harimau besi. Banyulingga yang baru tahu jika Surya Yuda tidak bisa menggunakan senjata dengan maksimal karena bisa menghancurkannya pun menjadi tertarik. Dia ingin segera membawa kawan barunya itu untuk menemui sang guru. Ketika matahari hampir tenggelam, mereka baru keluar dari wilayah pasar budak. Mereka berkuda tanpa henti untuk mengejar waktu karena jarak antara pasar budak dan kediaman guru Banyulingga cukup jauh, menghabiskan setidaknya setengah hari perjalanan. Ketika tengah malam tiba, Surya Yuda dan lainnya sampai di sebuah lembah. Lembah ini bernama Lembah Sunyi. Entah apa penyebabnya, tetapi sejak 15 tahun lalu tidak ada hewan yang berani tinggal di tempat tersebut, menyebabkan tempat ini menjadi benar-benar sunyi. "Jadi selama ini kau tinggal di sini?" tanya Surya Yuda. Banyulingga mengangguk. Dia menunjuk ke dasar lembah. "Guruku tinggal di dasar lembah. Ayo kita ke sana." Mengandalkan penerangan dari sebuah obor yang Surya Yuda bawa, mereka menuruni lembah dan terus berjalan hingga ke dasar. Tebing batu yang terjal membuat mereka harus berhati-hati, apalagi lumut yang menyelimuti bebatuan tersebut membuat sedikit kesulitan. "Jika kita berjalan saat siang hari,
akan sedikit lebih mudah, Banyulingga berkata. Bukannya Kakang Lingga tinggal di sini, kenapa masih saja kesulitan? Masa di rumah sendiri susah jalan? Aneh banget. Mulut Banyulingga berkedut saat mendengar pernyataan Gendon. Meski aku tinggal di sini, tetapi hari-hariku tidak. Aku sering berkelana untuk mencari mineral yang bisa digunakan untuk membuat senjata. Alasan, tetap aja aneh loh. Sampean kan udah gede, masa iya sama tanah sendiri aja nggak hafal? Sudah cukup. Apa kalian ingin bertengkar terus? Ucap Suryayuda. Aku tidak bertengkar. Temanmu itu yang selalu mencari masalah, ucap Banyulingga kesal. Suryayuda menatap Gendon. Banyulingga lebih tua dari kita. Bagaimanapun kita harus hormat padanya. Jika kau tidak bisa melakukan itu, maka jangan salahkan aku jika suatu saat aku meminta Eyang untuk menjemputmu. Peringatan yang Suryayuda berikan nyatanya membuat Gendon terdiam. Pemuda bertubuh gempal itu memasang wajah masam karena tidak suka dengan keputusan Suryayuda. Setelah mereka menghabiskan beberapa waktu lagi, akhirnya mereka pun sampai di kediaman Guru Banyulingga. Rumah tersebut cukup besar, tetapi tampak sederhana. Ada sebuah ruangan terbuka di bagian selatan tersebut. Sepertinya tempat itu digunakan untuk menempa senjata karena terdapat tungku pembakaran yang cukup besar. Ketika Banyulingga berjalan ke arah pintu berniat untuk masuk, tiba-tiba saja pintu terbuka. Lingga, kau tidak lupa jika aku tidak suka memiliki tamu, bukan? Sebuah suara bergema di telinga tiga orang itu. Mereka kompak menatap pintu yang terbuka dengan sosok pria tua yang berdiri gagah di tengahnya. Guru, Banyulingga segera bersimpuh dan memberi hormat, sementara Suryayuda dan Gendon hanya sedikit membungkuk. Kau belum menjawab pertanyaanku, pria tersebut berkata dengan dingin. Sama sekali tidak, Guru. Aku sangat ingat. Hanya saja orang yang aku bawa ini bukan orang biasa. Mereka sudah menolongku dan menyelamatkan nyawaku, Banyulingga berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, memang benar, Suryayuda lah yang telah menyelamatkan nyawanya. Seperti itu rupanya. Masuk. Pria tersebut berbalik. Dalam sekejap mata sosoknya menghilang. Banyulingga bangkit dan mengajak kedua kawannya masuk. Guru sampean hebat juga. Belum apa-apa udah tahu aja kita mau datang. Di dalam ruangan yang tampak sederhana itu, Suryayuda duduk bersama Gendon, sementara Banyulingga menyiapkan minuman untuk para kawannya. Di ruangan itu pula, sosok pria yang tampak dingin mengamati Suryayuda dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tatapan tajamnya terasa mengintimidasi. Dia adalah Ranggageni, guru Banyulingga sekaligus pandai besi terbaik di Jalu Pangguro. Suryayuda yang ditatap sedemikian juga merasa sedang ditelanjangi oleh pria tua yang memiliki perawakan kekar itu. Namun sebagai seseorang yang terbiasa dengan tekanan dari berbagai pihak, Suryayuda bisa terlihat tetap tenang meski jantungnya berdebar dengan kencang. Apa yang kalian inginkan? Tanya Ranggageni tiba-tiba yang membuat Suryayuda terkejut. Pemuda itu tergagap karena terlalu terkejut, namun tidak butuh waktu lama untuk pemuda itu untuk menenangkan dirinya. Dengan satu gerakan cepat, Suryayuda berhasil membuat Gendon dan Ranggageni terkejut hingga mata mereka berdua terbelalak lebar. Pemuda itu tengah bersimpuh begitu rendah, seperti seseorang yang sedang memohon untuk kehidupannya. Jadikan aku muridmu. Satu kalimat dari Suryayuda berhasil mengejutkan semuanya. Bahkan Banyulingga yang baru datang menjadi terkejut hingga kendi yang ia bawa hampir jatuh. Sementara itu Suryayuda masih diam di tempatnya. Menjadi muridku tidak semudah yang kau kira. Banyak hal mustahil
yang harus kau lakukan jika menjadi murid seorang Rangga Geni. Tuan, aku bisa melakukan hal paling mustahil yang pernah Anda pikirkan. Sementara itu, Rangga Geni yang mendengar penuturan Surya Yuda malah menjadi tidak tenang. Hal paling mustahil yang pernah dia pikirkan adalah menggunakan tombak misterius yang ia temukan bertahun-tahun lalu. Dengan satu gerakan kibasan tangan, sebuah kotak panjang yang terbuat dari kayu muncul dari ruang hampa. Tidak, sebenarnya bukan dari ruang hampa, tetapi dari cincin penyimpanan milik Rangga Geni. Kotak tersebut memiliki panjang 2 meter dengan ukiran sederhana tetapi terkesan mengagumkan karena teksturnya yang sangat halus. Jelas diukir oleh seseorang yang sangat ahli. Rangga Geni lagi-lagi mengibaskan tangannya hingga kotak yang awalnya berada di atas kepala Surya Yuda itu berpindah ke sisi kanan Rangga Geni. Kotak terbuka, aura penindasan muncul membanjiri ruangan, menenggelamkan orang-orang di sana dalam lautan keputusasaan. Satu persatu dari mereka jatuh terduduk karena tidak tahan dengan aura penindasan yang keluar dari tombak tersebut. Tubuh mereka bergetar dengan keringat dingin yang membanjiri dahi mereka semua. Surya Yuda merasakan kebingungan saat melihat Rangga Geni dan lainnya terlihat seperti orang yang tertekan. Pasalnya, dia tidak merasakan aura intimidasi sama sekali, bahkan merasa jika energi di dalam tubuhnya sedang bergejolak. Surya Yuda mengangkat wajahnya. Dia agak terkejut saat melihat Rangga Geni sudah pucat pasi. Padahal dia yakin beberapa tarikan nafas sebelumnya Rangga Geni hanya mengeluarkan keringat dingin. Tangan Surya Yuda menjulur ke depan. Dia mengeluarkan sedikit sumber energinya. Hup! Satu kedipan mata kemudian, tombak itu sudah berpindah ke tangan Surya Yuda. Melihat hal itu, Rangga Geni terkejut hingga rahangnya jatuh ke lantai. Untuk menjadi muridku, kau juga harus bisa menggunakan kekuatan sejati dari tombak ini, Rangga Geni berkata dengan suara bergetar. Surya Yuda bangkit dan melompat keluar kediaman Rangga Geni. Tangannya begitu lincah saat memutar tombak tersebut seperti sudah biasa melakukannya. Gerakan yang Surya Yuda tunjukkan menggambarkan tombak dan pemuda itu seperti satu kesatuan yang sama, begitu harmonis dan saling melengkapi. Sebuah batu sebesar anak gajah hancur berkeping-keping ketika Surya Yuda menyerangnya dengan bayangan tombak. Lagi-lagi Rangga Geni dibuat kagum oleh pemuda itu. Gendon tak bisa menurunkan senyumannya ketika melihat cucu gurunya itu sudah berkembang sedemikian kuat. Banyulingga menaikkan kekagumannya pada Surya Yuda ke tingkat paling tinggi yang bisa ia lakukan. Meski sudah menduga, tetapi dia tidak menyangka jika pemuda itu benar-benar kuat. Sementara itu, Surya Yuda juga merasa kagum dengan apa yang baru saja terjadi. Dia hanya mengalirkan sedikit sumber energi dan batu sebesar itu dengan mudahnya hancur. Surya Yuda memutar tombak tersebut beberapa kali, merasakan sensasi mengagumkan yang mengalir di dalam nadinya. Aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya, Surya Yuda bergumam. Pemuda itu mengamati tombak di tangannya lekat-lekat. Sebuah perasaan yang asing muncul di dalam hatinya, seolah dia baru saja menemukan belahan jiwanya. Dalam satu kedipan mata, Rangga Geni sudah berada di samping Surya Yuda. Bagaimana kau bisa menggunakan tombak itu? Tanya Rangga Geni penuh curiga. Meski dia kagum, tidak dapat dipungkiri jika dia juga merasa curiga dan khawatir. Jika Surya Yuda adalah orang yang berpikiran jahat,
maka dunia akan hancur jika sampai tombak itu berada di tangan Suryayuda. Tuhan, aku hanya merasa berjodoh dengan tombak ini. Tombak ini menuntun saya pada setiap gerakan yang akan aku lakukan. Ranggageni membuang nafas keras. Kenapa kau ingin menjadi muridku? Apa kau hanya ingin mendapat akses untuk menggunakan senjata ini? Suryayuda terdiam. Apa yang Ranggageni katakan tidak salah. Dia menjadikan Ranggageni sebagai guru juga karena senjata ini. Jika tebakanku benar, maka kau bisa pergi sekarang juga. Aku tidak bisa menerimamu sebagai murid. Guru, Banyulingga menghampiri Ranggageni dan Suryayuda. Kau juga? Siapa yang memberikanmu izin untuk membocorkan rahasia ini? Tatapan Ranggageni menjadi tajam dan menusuk. Banyulingga hanya bisa menelan ludahnya dengan kasar. Selama ini, gurunya tidak pernah melarang, tetapi juga tidak pernah memberikan izin. Apa yang ia lakukan sekarang adalah karena tuntunan hatinya. Maafkan aku, guru. Namun guru harus mendengarkan penjelasanku. Penjelasan apa? Aku tidak perlu mendengar omong kosong apapun lagi. Pergi dari sini. Jangan pernah kembali. Aku yakin Anda tidak akan menyesal jika melihatku sekali lagi, guru. Hei, siapa yang mengizinkanmu memanggilku guru? Bukankah syarat menjadi muridmu adalah bisa menggunakan tombak ini? Aku sudah bisa menggunakannya. Jadi, aku adalah muridmu. Naif. Apa kau pikir menjadi murid Ranggageni semudah itu? Lalu apa yang harus aku lakukan lagi? Ranggageni berbalik, dia berdiri dengan angkuh. Aku adalah pandai besi, sementara kau adalah petarung. Aku tentu saja hanya menginginkan murid yang memiliki bakat di penempaan senjata. Kalau begitu, Anda harus melihatku terlebih dahulu, guru. Tidak, aku tidak ingin. Pergi. Meski tidak yakin, tetapi Suryayuda tetap berniat mencoba. Pemuda itu menatap Ranggageni sebelum berkata dengan tegas dan juga sopan. Guru, sebelum Anda memutuskan, bisakah Anda memberiku kesempatan untuk menunjukkan sesuatu? Apalagi yang ingin kamu tunjukkan? Meskipun bakatmu mengagumkan, tapi aku tidak ingin memiliki murid sepertimu. Guru, tolong beri aku kesempatan. Jika hal ini tidak membuat Anda puas, maka saya akan pergi malam ini juga. Suryayuda terus memohon. Ranggageni merasa jengah, tetapi dia juga penasaran. Akhirnya dia mendengus dan menjawab dengan angkuh. Aku tidak ingin memberikanmu kesempatan, tetapi karena kau adalah teman muridku, maka aku akan memberimu muka. Suryayuda tersenyum. Dia memejamkan matanya dan memusatkan pikiran. Perlahan tapi pasti sebuah bayangan kitab muncul dalam pikirannya dan perlahan mulai terbuka. Lembar demi lembar terus terbuka hingga sampai ke sebuah halaman dengan judul Pemurnian Senjata. Suryayuda mulai membaca bagian tersebut dan merasakan aliran ilmu pengetahuan membanjiri kepalanya. Yang tidak kalah mengejutkan, tubuhnya juga merespon dengan sangat baik. Pada saat inilah Suryayuda mengangkat tangannya dan mengalirkan sumber energi miliknya ke tangan. Muncul sebuah lidah api kecil berwarna emas di telapak tangan Suryayuda yang terus membesar ketika Suryayuda memperbesar aliran energi ke tangannya. Di sisi lain, Ranggageni dan yang lainnya dibuat terpana oleh adegan di hadapan mereka tersebut. Namun, di antara mereka bertiga, tentu saja Ranggageni adalah orang yang paling terkejut. Ini adalah tungku energi yang tidak banyak orang ketahui. Jika seorang pandai besi biasanya harus memiliki pemahaman tingkat tinggi tentang api dan senjata untuk bisa mengatur tungku peleburan, maka orang dengan bakat khusus bisa membuat tungku dengan energi yang mereka miliki tanpa memerlukan alat tambahan. Di dunia ini, Ranggageni bisa menjamin pemuda di depannya ini bisa mengetahui bahkan menguasai hal ini. Suryayuda memandang Ranggageni dengan penuh ketenangan. Guru,
Aku yakin jika Anda mengetahui tentang teknik ini. Rangga Geni tidak menjawab, tetapi diamnya juga merupakan sebuah jawaban bagi mereka semua. Apa sekarang Anda bisa menerimaku sebagai murid? Rangga Geni mendengus pelan. Sebuah mitos bisa menjadi kenyataan di tanganmu. Tunggu energi yang biasanya diceritakan sebagai mitos benar-benar kau miliki. Suryayuda merasa memiliki harapan setelah mendengar jawaban dari Rangga Geni. Namun, kalimat Rangga Geni yang selanjutnya membuat Suryayuda berubah murung. Apa kau sedang merendah? Kau bahkan memiliki bakat itu. Kenapa kau malah memintaku menjadi guru? Pergi dan carilah orang lain untuk mengasah bakat mengerikanmu itu. Rangga Geni adalah orang yang memiliki harga diri tinggi. Jika dia tidak bisa menurunkan ilmunya, maka dia tidak akan mengangkatnya sebagai murid. Suryayuda memiliki bakat istimewa. Dia merasa tidak pantas untuk menjadi gurunya. Dunia bisa menertawakannya jika mengetahui tentang hal itu. Bro, Suryayuda menghentikan aliran sumber energi sehingga menyebabkan tungku energi di tangannya padam. Pemuda itu membenturkan kedua lututnya dengan keras, berlutut seperti seorang budak kepada penguasanya. Anda adalah yang terbaik yang pernah saya temui. Jika Anda menolak saya, kemana lagi saya harus pergi? Rangga Geni berbalik. Dia enggan menanggapi Suryayuda. Di sisi lain, Banyulingga terpukau dengan bakat terpendam yang dimiliki oleh Suryayuda. Dia turut menjatuhkan lututnya dan memohon kepada gurunya untuk menerima Suryayuda sebagai murid. Guru, Suryayuda berbudi luhur dan memiliki hati yang lurus. Dia tidak akan mengecewakan guru di masa depan. Selain itu, jika tidak ada Surya, aku pasti sudah kehilangan nyawa. Dia sudah memperlakukanku seperti saudara laki-laki. Mohon, guru bisa mempertimbangkannya. Tidak. Banyulingga merangkak dan meraih kaki Rangga Geni sebelum ia memeluknya. Guru, aku mohon, terima Surya sebagai murid. Aku akan mengajarinya dengan baik. Aku berjanji, guru. Berkali-kali Banyulingga membujuk, berkali-kali pula ia mendapat penolakan. Guru, selama ini aku tidak pernah meminta apapun. Tetapi sekarang aku mohon, guru, terimalah Suryayuda. Rangga Geni mendengus pelan. Nyingkir dari kakiku. Banyulingga melepaskan pelukannya di kaki Rangga Geni. Dia menatap gurunya dengan penuh harap. Tidak mudah bagiku untuk menerima murid. Asalkan dia bisa melayakkan diri, aku akan memikirkannya. Rangga Geni mengeluarkan tombaknya dan memberikannya kepada Suryayuda. Aku tahu maksud kedatangan kalian ke tempat ini. Selesaikan urusan kalian. Aku akan memikirkannya. Terima kasih, guru. Malam itu, mereka bertiga bermalam di kediaman Rangga Geni. Banyulingga mengajak Suryayuda dan Gendon pergi ke gudang senjata dan memperlihatkan koleksi senjata yang sudah ditempa oleh Banyulingga. Waduh, Kakang Lingga hebat juga. Gendon yakin Kakang Lingga bisa setenar Ki Rangga. Banyulingga tersenyum tipis. Menjadi seperti guru itu memerlukan ketekunan yang mengerikan. Aku tidak tahu sanggup menanggung beban seperti itu atau tidak. Suryayuda melirik ke arah Gendon. Don, kau juga murid tabib terbaik di Majapura. Kau harus bisa sehebat Ki Arya Saloka. Waduh Den, beratlah kalau mau sehebat guru mah. Gendon ini apa? Cuma setitik debu kalau dibandingkan sama guru. Sulit. Harus bisa. Oh, berarti Den Bagus juga harus sehebat Jenderal Besar Indaryuda dong. Tentu saja. Aku akan sehebat Ayahanda. Aku tidak pernah meragukan kemampuanku dalam memimpin pasukan. Suatu saat, aku malah bisa lebih hebat darinya. Weleh, Den Bagus mah enak ngomong gitu. Karena kan Jenderal Indra gak kayak gurunya Gendon. Jadi kau meremehkan kemampuan ayahku. Apakah sadar jika kau baru saja menghina jenderal terbaik yang Nara Arta miliki? Den Bagus jadi serius begini. Gendon malas kalau begini. Den Bagus mah gak seru orangnya. Sejak kapan aku mengatakan jika diriku seru?
Kau yang terlalu berpikir jauh, Gendon. Banyulingga yang melihat itu menggeleng pelan. Apa setiap kali kalian bertemu akan bertengkar seperti ini? Kau sudah merasakannya sendiri kan? Betapa menjengkelkannya bocah satu ini. Banyulingga terkekeh dan mengangguk. Salah satu kemampuan Gendon yang paling menonjol adalah kemampuan memancing emosi lawan bicara. Tapi Kakang Lingga, kira-kira Kakang Lingga punya senjata yang bagus nggak buat Gendon? Senjata macam apa yang kau inginkan? Gendon tampak berpikir sejenak. Dia lalu menatap Banyulingga dengan senyuman lebar. Jadi gini, Gendon itu lebih suka pakai senjata yang dilempar-lempar gitu. Paku yang biasa Gendon pakai itu kan akurasinya jadi nggak bagus kalau musuhnya kejauhan. Gendon biasanya mau nyerang pundak, tapi malah jadinya kena kepala. Alasan, wih bener. Kadang Gendon itu cuma mau robohin lawan, lawannya malah jadi moder. Gendon jadi sering kena omel sama guru. Banyulingga tidak tahu harus tertawa atau menangis menanggapi seseorang yang bisa membunuh menggunakan sebuah paku, berarti memiliki tenaga dalam yang cukup besar dan membuat lesatan paku menjadi sangat cepat. Dia tidak pernah mengira jika di balik tumpukan lemak berjalan ini tersimpan sosok pendekar luar biasa. Apa kau menyukai pisau lempar? Suka sih, tapi jangan yang gede-gede, ribet bawanya. Terus makin gede kan resikonya makin gede juga. Gendon gak mau sering-sering bunuh orang. Kalau senjatanya kegedean, terus Gendon gak bisa ngerem kan bahaya. Bukan yang ngurangin jumlah korban yang mati, malah Gendon nambah jumlah korban yang mati. Banyulingga berjalan ke sudut ruangan. Di sana terdapat sebuah kotak kayu kecil yang sudah berdebu. Dia mengambilnya dan menyerahkan pada Gendon. Gendon menerimanya. Ketika dia membukanya, keningnya berkerut saat melihat tumpukan benda seperti buah rambutan tapi berwarna hitam legam. Kalau niatmu untuk melumpuhkan, ini sepertinya akan cocok. Apaan nih? Kok kayak rambutan? Banyulingga tersenyum masam. Senjata ini tidak bisa dia sebut sebagai senjata karena tanpa tenaga dalam yang cukup sulit untuk membuat seseorang cedera parah. Aku menyebutnya bola neraka. Kok gitu? Jika tenaga dalammu cukup, bola-bola ini akan melesat dengan cepat dan menancap di tubuh korbannya. Karena gesekan antara bola ini dan udara, maka bola ini akan terbakar dan menimbulkan luka bakar yang cukup parah. Selain itu, bahan utama untuk membuat bola ini adalah biji besi hitam dan lava dari puncak Agni. Terus, kenapa bentuknya surukul-surukul kayak rambutan begini? Karena aku melakukan kesalahan pada saat proses pendinginan. Jadi ya seperti itu bentuknya akhirnya. Jadi Kakang Lingga ngasih senjata gagal buat Gendon. Kalau tidak mau kembalikan. Kau tidak tahu betapa berharganya bahan yang kugunakan. Udah dikasih diminta balikin lagi. Nanti balik gondok loh. Gendon, kenapa sulit sekali bagimu untuk berterima kasih? Tanya Suryayuda. Ya deh, makasih deh Kakang Lingga. Ketika matahari mulai tinggi, Suryayuda meninggalkan lembah sunyi bersama Gendon dan Banyulingga. Seperti yang Banyulingga katakan sebelumnya, melakukan perjalanan di lembah sunyi pada siang hari sedikit lebih mudah dibandingkan malam hari. Tak butuh waktu lama hingga mereka bisa meninggalkan lembah sunyi. Perjalanan terus dilakukan. Beberapa kali mereka harus berhenti untuk istirahat dan memberi makan kuda. Den bagus, kita langsung ke sarang macan atau mau ketemu Paman Mahasura dulu, Den? Kita pulang dulu ke penginapan. Besok malam baru kita beraksi. Gendon mengangguk faham. Pemuda bertubuh gempal itu sedang membakar ayam hutan buruannya beberapa waktu lalu. Aroma harum yang menyebar ke segala arah menarik perhatian tidak hanya manusia tetapi juga hewan lainnya. Kita kedatangan tamu. Tanpa menoleh sedikit pun, Suryayuda sudah menyadari kedatangan mereka. Pemuda itu menghela nafas panjang sebelum bangkit dan menatap ke sebuah arah. Semak-semak mulai bergetar, diikuti suara semak belukar yang saling bergesek.
Semak belukar itu bergetar hebat, seperti sesuatu yang begitu besar sedang bergerak di dalamnya. Banyulingga turut berdiri dan mengikuti arah tatapan Suryayuda. Gendon menghela nafas panjang sebelum meletakkan ayam panggangnya di dekat perapian. Sip, nasib. Ayam panggangnya udah matang, tinggal makan malah pengganggu datang. Tiba-tiba saja, seekor beruang berwarna hitam muncul dari balik semak belukar. Bulu di kepalanya berwarna merah terang dengan sedikit corak kuning yang mengelilinginya. Mereka bertiga langsung mengenali hewan ini dalam sekali lihat. Beruang jambul api. Suryayuda sedikit kebingungan. Ya, beruang jambul api adalah hewan yang jarang mengusik manusia. Namun, kenapa tiba-tiba binatang itu malah menghampiri mereka? Selain itu, beruang ini terlihat sangat marah pada mereka. Dan bagus, kayaknya beruang itu marah deh sama kita. Gendon ketakutan, meski dia adalah petarung yang hebat, tetapi bukan rahasia lagi jika beruang jambul api memiliki pertahanan alami yang mengesankan dan serangan yang mematikan. Salah-salah, mereka bisa jadi manusia geprek di tangan beruang tersebut. Suryayuda mengerutkan keningnya. Beruang jambul api adalah salah satu siluman cerdas. Mereka tidak akan marah kepada sembarangan orang kecuali orang tersebut memang bersalah. Kenapa mereka marah? Kita tidak melakukan apapun. Gendon menggaruk lehernya yang tidak gatal. Ekspresinya berubah. Wajahnya menunjukkan senyuman canggung. Pemuda bertubuh gempal itu mengeluarkan sesuatu dari dalam sakunya. Sebuah batu berukuran satu kepal tangan orang dewasa dengan warna merah delima. Tatapan beruang tersebut langsung terpaku pada batu merah itu. Firasat Suryayuda memburuk. Dari mana kau mendapat batu itu? Dengan ekspresi menyesal, Gendon menunjuk beruang jambul api. Tadi waktu berburu, Gendon gak sengaja lewat gua. Malah lihat batu ini. Ya Gendon ambil. Kalau nggak salah, gua itu kayaknya tempat tinggal beruang ini deh. Benar-benar ceroboh. Suryayuda mendengus kesal. Tatapannya beralih pada beruang jambul api yang masih menatap mereka dengan amarah. Kawan, saudaraku ini bodoh, tetapi dia tidak berniat hartamu. Kami kembalikan batu itu, tapi jangan ganggu kami, mengerti? Seperti mengerti arti ucapan Suryayuda, beruang itu menggeram marah sembari memukul dadanya. Suryayuda menghela nafas panjang. Sepertinya kau telah membuat yang benar-benar parah, Don. Maafin Gendon dan bagus. Gendon memelas. Awas! Banyulingga berteriak ketika menyadari beruang tersebut menyerang Suryayuda dengan kecepatan tinggi. Brak! Suryayuda mengangkat tangannya dan menahan cakar beruang itu dengan tangan kosong. Tanah di mana Suryayuda berpijak mulai amblas karena tekanan yang begitu tinggi. Banyulingga segera menarik pedangnya dan membantu Suryayuda. Cerang! Banyulingga mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh ke arah leher beruang tersebut. Namun beruang tersebut tidak terluka. Bahkan terdapat retakan halus di bilah pedang milik Banyulingga. Pedangku! Banyulingga menjadi sedih. Ini adalah pedang yang ia buat dengan segenap jiwa dan raganya. Meski kualitasnya tidak begitu tinggi, tetapi pedang ini seharusnya bisa menebang pohon jati dengan mudah. Gendon, cepat bantu! Teriak Suryayuda. Dia belum bisa mengendalikan seluruh kekuatannya. Gendon tersadar dari keterkejutannya dan segera bergerak menuju beruang jambul api itu. Pluk! Gendon mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menyerang beruang jambul api, tetapi tidak ada apapun yang terjadi pada beruang tersebut. Well adalah, ini kulit beruang apa karet? Suryayuda menggeram. Dia mengalihkan sumber energi dalam jumlah yang sangat besar dan memukul mundur beruang jambul api dalam satu pukulan. Sebuah lubang tercipta di perut beruang jambul api yang membuat hewan siluman itu menggeliat kesakitan. Darah menyembur deras dari luka itu menggenangi tanah dalam beberapa tarikan nafas saja.
"Widih, Edian!" teriak Gendon hampir tak percaya dengan kekuatan yang dikeluarkan oleh Suryayuda. "Dan bagus sudah sekuat ini, kenapa nggak bilang-bilang?" Ini Suryayuda, kedua tangannya tak percaya dengan apa yang baru saja ia lakukan. Banyulingga mendekati beruang jambul api dan memeriksanya dengan hati-hati. Sudah mati? Dalam catatan yang pernah dia baca, beruang jambul api merupakan siluman yang memiliki umur begitu panjang. Membunuhnya juga bukan perkara mudah, namun kali ini Suryayuda bisa membunuhnya bahkan hanya menggunakan satu pukulan. Bukankah ini harus ditulis menjadi catatan sejarah? Gendon, aku, Buk. Suryayuda jatuh tak sadarkan diri. Dan bagus, dengan panik, Gendon berlari mendekati Suryayuda. Banyulingga juga tidak kalah panik. Dia segera berlari menyusul Gendon. Pemuda bertubuh gempal itu segera memeriksa kondisi Suryayuda dengan seksama. "Bagaimana?" tanya Banyulingga setelah Gendon selesai memeriksa Suryayuda. Gendon menghembuskan nafas pelan. "Ada sesuatu yang tidak beres ini." Suryayuda merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi rasa sakit. Pemuda itu membuka matanya perlahan. Untuk saat ini penglihatannya sedikit buram. Namun setelah mengerjapkan mata beberapa kali, akhirnya dia bisa melihat dengan jelas. Ingatan terakhirnya adalah pertarungannya melawan beruang jambul api yang ia menangkan sebelum jatuh pingsan. "Tuan muda," suara lembut yang familiar di telinga Suryayuda menyiratkan kekhawatiran. Suryayuda menoleh dan melihat Chandrika yang duduk di sampingnya dengan wajah cemas. "Chandrika, apa aku sudah di penginapan?" Ekspresi Chandrika berubah begitu cepat. Gadis itu terlihat tak senang dengan Suryayuda. Dengan marah ia berkata, "Kau berjanji akan baik-baik saja, tapi baru pergi 2 hari malah pulang seperti ini." Suryayuda menghela nafas pelan. Akhirnya dia mengerti dengan kecemasan gadis itu. Aku baik-baik saja." Pemuda itu mengedarkan pandangannya mencari rekan-rekannya. "Di mana Gendon dan Lingga?" Pemuda itu menyadari jika kedua temannya tidak di ruangan tersebut, bahkan mereka juga sedang tidak berada di penginapan ini. Dia menjadi sedikit cemas. Chandrika mendengus sebelum berbicara dengan ketus. "Tidak perlu memikirkan mereka, pikirkan saja dirimu sendiri." Chandrika bangkit dan pergi meninggalkan Suryayuda sendirian. Perasaan gadis itu begitu kacau. Gadis itu menghela nafas lega begitu menutup pintu kamar Suryayuda. Semalaman suntuk dia menjaga Suryayuda yang pingsan karena kelelahan. Hatinya dipenuhi kekhawatiran sehingga memaksa dirinya tetap terjaga. Meskipun Gendon sudah menjelaskan jika Suryayuda hanya kelelahan, tetapi hatinya tak kunjung tenang. Barulah saat Suryayuda sadarkan dirinya terlepas dari kekhawatiran. Di tempat lain, Mahasura membawa Gendon dan Banyulingga ke kedai arak. Dia mengajak mereka berdua duduk di lantai 2 di sebuah meja yang letaknya di samping jendela. Mahasura menatap tajam Gendon dan Banyulingga. Dia begitu marah pada mereka berdua karena lalai menjaga Suryayuda. Gendon kebingungan. Di saat yang sama, ia juga merasa takut karena Mahasura terlihat begitu marah. "Paman, kenapa kita harus pergi? Siapa yang jaga Den Bagus?" Mahasura mendengus dingin. "Tuan muda memuji kehebatanmu, tetapi kau begitu lalai menjaganya. Kemarin itu situasinya di luar kendali Gendon, Paman." Mahasura terus menatap tajam ke arah Gendon. "Aku sudah mengatakan, lakukan hal-hal yang berada di dalam jangkauan kalian. Kenapa kalian tidak mau menurut?" Banyulingga yang takut Mahasura melakukan sesuatu di luar perkiraan lantas mencoba menjadi penengah. "Tuan Sura, situasinya berubah jadi begitu cepat. Ada beruang jambul api yang menyerang kami." Kalian pikir aku bodoh?"
Masura tetap tenang, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar begitu dingin. Beruang jambul api cenderung menghindari manusia. Jika kalian tidak mengganggunya, tidak mungkin siluman itu menghajar kalian. Paman, sudah cukup lama sejak aku mendengar kau berbicara sepanjang itu. Mahasura menoleh. Dia terkejut dengan kehadiran sosok tak terduga. Surya, kenapa kau di sini? Kenapa tidak istirahat? Surya Yuda yang berdiri menggendong tangan berjalan menghampiri meja mereka. Tadi aku istirahat. Hanya saja saat aku bangun, penginapan terasa begitu sepi. Pemuda itu lantas duduk di samping Mahasura. Apa sudah ada kabar tentang markas harimau besi? Gendun menggeleng melihat kemarahan Mahasura. Dia tidak berani mengatakan informasi apapun tentang kelompok harimau besi. Kita belum dapat kabar apa-apa, Den. Begitu rupanya. Surya Yuda tersenyum tipis. Dia menatap sesuatu yang janggal dari ekspresi Gendon. Kalian berniat berbohong? Gendon gugup seketika. Dia menatap Surya Yuda dengan takut-takut sebelum menatap Mahasura. Berkali-kali Gendon menelan ludah karena gugup. Ini ngano, katakan, atau jangan pernah mengikutiku lagi. Surya Yuda berkata dengan tenang. Sebenarnya dia sudah mengetahui tentang beberapa hal, tetapi dia ingin mendengar langsung laporan dari mereka. Mahasura memalingkan wajah. Meski dia lebih tua dari Surya Yuda, tetapi secara status dan latar belakang dia bukanlah apa-apa. Ditambah lagi dengan Surya Yuda membebaskannya dari pasar budak, hal itu membuatnya semakin tak bisa berkutik. Melihat ekspresi tak berdaya di wajah Mahasura, Gendon berani mengambil tindakan. Dia mulai menjelaskan apa yang ia tahu. Jadi begini, Den, pertemuan di harimau besi dicepetin jadi malam ini. Ada banyak kelompok yang bakal datang. Surya Yuda mengangguk. Bagus, kita bisa menumpas banyak penjahat tanpa harus repot mencari mereka. Tapi Den, kenapa? Gendon terlihat ragu, namun setelah terdiam beberapa saat, pemuda itu memberanikan diri untuk bicara. Jadi begini, Den. Kita tidak bisa menyerang ke tempat itu. Surya Yuda mengerutkan keningnya. Kenapa? Ya, ini menyangkut keselamatan Den Bagus. Surya Yuda menatap Gendon lekat. Ada apa dengan kesehatanku? Apa kau menemukan sesuatu? Gendon mengangguk. Semalam itu Den Bagus pingsan setelah ngelawan beruang itu. Setelah Gendon periksa, ternyata Den Bagus kelelahan. Surya Yuda menghela nafas lega. Ternyata cuma kelelahan. Tidak perlu mencemaskanku. Tapi Den Bagus, Gendon belum selesai bicara. Ekspresi Mahasura berubah tegang. Lalu, apa yang salah dengan tubuhku? Surya Yuda menjadi sangat penasaran. Gendon menarik nafas panjang dan menghembuskannya perlahan. Jadi, kekuatan besar dalam tubuh Den Bagus ini membebani tubuh Den Bagus sendiri. Setiap kekuatan yang Den Bagus keluarkan akan menyiksa tubuh Den Bagus. Surya Yuda menyenderkan tubuhnya. Dia terkejut, tetapi masih bisa berpikir jernih. Kalau begitu, pasti ada cara untuk menguatkan tubuhku, kan? Ya tentu saja ada, Den. Hanya saja tidak semudah yang dibayangkan. Sepertinya kita harus pulang dan menemui guru. Tidak, itu akan memakan waktu. Kita bisa pulang setelah ini selesai. Kita tidak bisa membiarkan hal buruk berlangsung lebih lama. Surya, dengarkan Gendon. Jangan memaksakan diri. Paman, aku akan baik-baik saja. Percaya padaku, Paman. Mahasura menggeleng. Bagaimana aku harus percaya? Kau bahkan pingsan saat melawan beruang jambul api. Lalu bagaimana caramu untuk melawan mereka para pendekar? Surya Yuda tetap tenang dan percaya diri. Aku akan baik-baik saja, Paman. Semalam aku hanya kelelahan. Setelah istirahat seharian, tubuhku menjadi lebih segar. Gendon menggeleng tegas. Gak boleh, Den. Semalam Gendon sudah habis banyak obat untuk memulihkan kondisi Den Bagus. Kalau seperti ini terus kita bisa bangkrut. Kalau begitu, mulai sekarang
jangan mengikutiku lagi. Surya Yuda bangkit dan berbalik. Gendon juga ikut bangkit dan menghadang langkah Surya Yuda. Kenapa Den Bagus keras kepala sekali sih? Gimana kalau Den Bagus sampai cacat? Gimana kalau sampai Den Bagus mati? Suara Gendon seperti petir di telinga Surya Yuda. Dia terkejut mendengar Gendon mampu mengatakan kalimat seperti itu. Kalau mati ya mati saja. Tapi apa Den Bagus pernah mikirin gimana kondisi orang tua Den Bagus? Gimana perasaan guru Gendon nanti? Den Bagus gak pernah mikirin kan? Ditambah lagi sekarang ada Ningrum, ada Rengganis. Mereka itu nungguin Den Bagus pulang. Apa nggak sekali aja Den Bagus mikirin perasaan mereka? Cukup! Surya Yuda menatap tajam ke arah Gendon. Aku adalah anak jenderal besar Indrayuda. Aku tidak pernah takut pada kematian. Apalagi jika mati demi membela kebenaran. Gendon mengusap wajahnya dengan kasar. Dia baru tahu jika Surya Yuda bisa sekeras kepala ini. Ih, Den Bagus punya otak tapi kenapa nggak dipakai sih? Coba dia pikirin. Kalau Den Bagus mati, memangnya Gendon nggak ikut dibunuh sama guru? Kalau sekarang Den Bagus mati, itu bukan bela kebenaran, tapi mati karena kekonyolan. Tahu? Gendon, lalu aku harus bagaimana? Hah? Aku tidak bisa diam melihat mereka menyiksa para budak itu dan menjualnya. Aku ingin segera menumpas mereka. Dan sekarang, aku punya kesempatan untuk melakukan hal itu. Semua itu butuh proses, Den. Yang jelas sekarang Den Bagus sudah punya kekuatan. Apa-apa jadi lebih mudah pastinya. Tapi tolong dong, gobloknya dihilangin. Gendon punya cara buat beresin ini semua. Selesai. Wow, luar biasa akhirnya. Waduh. Tombak mataharinya ini saya yakin ya, tombak itu adalah tombak matahari yang dimaksud nih. Sebuah tombak yang dimiliki oleh seorang pria tua yang berdiam di lembah sunyi, yaitu Ki Ranggageni. Wah, langsung tuh dia bersujud minta jadi muridnya. Dan di sini banyak banget ya persyaratan dia ya. Intinya saat ini tombak mataharinya sudah muncul di teman-teman. Kalau menurut saya itu jelas tombak matahari ya, dan tidak ada orang yang sanggup memakai tombak itu karena harus menggunakan tenaga dalam yang sangat besar. Sedangkan di sini Surya Yuda sendiri nggak perlu pakai tenaga dalam karena dia seperti sudah menyatu dengan tombak itu. Wow, makin seru aja. Yang pasti kalau tombak itu sudah bersama Surya Yuda dan Surya Yuda sudah bisa ya mengendalikan energinya yang dia miliki, selesai tuh harimau besi, pasar budak hilang. Pokoknya keren banget pastinya. Dan waduh, ini si siapa namanya Gendon bisa berani juga ya di endingnya ini. Gendon kayak marah tuh sama Surya Yuda karena memang harus begitu. Surya Yuda ini kan keras kepala ya. Oke, tujuan dia baik, dia ingin menumpas kejahatan, tapi harus di sini butuh strategi. Nggak bisa langsung hajar begitu ya, nggak bisa. Pokoknya semakin lama semakin menegangkan kisahnya. Kepada Rana Samita jangan lama-lama ya untuk kisah kelanjutannya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.